Baik, saya lanjutkan materi hari ini karena terpotong tadi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan kesehatan selain yang disampaikan oleh Lawrence Green. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi pemberian pendidikan kesehatan, di antaranya yaitu tingkat pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Lawrence Green, tingkat pendidikan atau pengetahuan ini masuk di dalam faktor internal. Jadi pendidikan dapat mempengaruhi cara daripada pandang seseorang terhadap informasi yang baru yang diterimanya. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah dia akan menerima informasi yang didapatkan. Nah, itu bisa mempengaruhi pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Nah, kemudian selain tingkat pendidikan ada tingkat sosial ekonomi. Jadi semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka juga semakin mudah pula dalam menerima informasi baru. Ya, jadi sosial ekonomi ini ibaratkan misalnya pendapatan. Jadi ketika misalnya orang itu pendapatannya menengah ke bawah, mungkin hanya cukup di dalam memenuhi kebutuhan makannya saja, jangankan dia menerima informasi baru. Jadi dalam memenuhi kebutuhannya saja dia sudah terkendala, sehingga dia tidak akan fokus bisa memperhatikan daripada informasi baru yang disampaikan. Tentu dia akan lebih fokus terkonsentrasi untuk memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, nah selain itu sosial ekonomi yang rendah juga akan berefek terhadap bagaimana tingkat pendidikan dan pengetahuannya juga, karena dia tidak mampu untuk membiayai daripada peningkatan status pendidikannya. Jadi itu yang bisa mempengaruhi promosi kesehatan. Nah, kemudian yang lainnya adat istiadat. Jadi masyarakat kita sebenarnya masih sangat menghargai dan menganggap bahwa adat istiadat itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Jadi kecenderungannya kita sering masih banyak menemukan bahwa adat istiadat tertentu itu bertentangan dengan kesehatan. Jadi menurut adat kalau masyarakat melakukan tindakan A, jadi itu akan bertentangan dengan adatnya, meskipun itu sebenarnya dari sisi kesehatan itu sangat bagus. Kecenderungannya masyarakat itu akan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan tersebut. Karena apa? Karena mungkin dia takut dicemooh, kemudian takut dia dikenakan sanksi adat, dan lain sebagainya. Sehingga kecenderungan itu juga akan mempengaruhi promosi kesehatan. Nah, kemudian yang lainnya kepercayaan daripada masyarakat. Jadi masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah mereka kenal. Kenapa? Karena sudah ada kepercayaan daripada masyarakat dengan penyampaian informasi dari orang-orang yang mereka sudah kenal tersebut. Jadi ketika misalnya tokoh masyarakatnya memberikan informasi berkaitan dengan informasi-informasi baru, mungkin dia akan lebih menerima informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakatnya itu karena dia sudah dikenal, dibandingkan misalnya orang lain yang baru datang, baru ketemu itu menyampaikan informasi. Jadi ini bagian dari kepercayaan daripada masyarakat terhadap seseorang individu. Kemudian ada juga faktor lainnya yang mempengaruhi promosi kesehatan adalah ketersediaan waktu di masyarakat. Jadi waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktivitas masyarakat sehingga menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam pemberian informasi tersebut. Jadi ketika kita tahu bahwa masyarakat itu tidak punya waktu, masyarakat itu waktunya untuk bekerja, untuk misalnya kalau di desa waktunya panen dan lain sebagainya, itu kita minta mereka untuk kumpul, untuk kita berikan informasi, otomatis mereka akan menolak atau mungkin hadir tetapi tidak fokus atau tidak berkonsentrasi.
Sehingga kita harus bisa memilih kapan waktu yang tepat untuk bisa kita berikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Nah, kemudian faktor yang penting selain itu yang bisa mempengaruhi promosi kesehatan itu adalah pesan atau informasi yang mau disampaikan. Jadi untuk bisa menyampaikan pesan itu yang baik, maka kita harus bisa memperhatikan 7 kriteria pesan yang efektif atau informasi yang efektif yang perlu kita perhatikan di dalam penyampaian promosi kesehatan. Jadi yang pertama, comment attention. Kembangkan satu ide atau pesan yang menarik perhatian dan mudah diingat. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang banyak, coba kita buat suatu istilah atau jembatan keledai, itu kan. Jadi apa singkatannya ya yang bisa kita sampaikan sehingga orang itu mengingat sehingga dia akan lebih lama bisa memahami dan mengingat informasi tersebut. Kemudian ide-ide tersebut ya itu harus menarik. Ya, kalau saat ini ide